Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang tantangan dalam melaksanakan tugas dakwah menurut Al-Qur'an. Jadi nanti di dalamnya kita akan, membahas tentang hambatan-hambatan yang biasanya ditemui oleh seorang dai ketika berdakwah, kemudian apa saja, tantangan apakah yang, eee, apa, yang dihadapi oleh seorang dai di zaman milenial ini, maka kita akan bahas di dalam pertemuan ini. Nah, langsung saja ke dalam hambatan, dalam berdakwah. Kita membahas hambatan dalam berdakwah. Jadi ada setidaknya di sini ada kurang lebih 5 hambatan yang ada ketika, dialami seorang dai ketika dia sedang berdakwah. Yang pertama itu adalah hambatan semantis, ada hambatan psikologis, ada hambatan mekanis, ada hambatan ekologis, dan juga ada hambatan sosioantropologis. Nah, tetapi untuk hambatan mekanis dan hambatan ekologis kita tidak membahas di sini ya. Saya kira itu sudah cukup jelas. Nah, jadi berangkat dulu dari hambatan semantis. Nah, hambatan semantis itu apa? Adanya gangguan dalam penggunaan bahasa. Jadi ketika seorang dai itu ketika dia sedang delivering speech atau sedang berkhutbah atau sedang khitobah di depan jamaahnya, kemudian dalam pengucapan kalimatnya atau misalkan dalam menyampaikan bacaannya itu dinilai kurang fasih atau misalkan ketidaktepatan dalam menggunakan bahasa asing, ketika dai itu mengalami hambatan-hambatan tersebut, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa, maka secara tidak langsung dai tersebut mengalami hambatan atau mempunyai masalah dalam dari sisi semantisnya, dari sisi bahasanya. Maka dari itu, karena kita membahasnya adalah tafsir, maka di sini akan menggunakan kata kunci yaitu tartila. Nah, apa nanti makna tartila akan dibahas di slide yang selanjutnya. Kemudian hambatan psikologis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hambatan psikologis? Hambatan yang dialami oleh komunikator dakwah atau dai, misalnya ketika dia berdakwah, kemudian audiensnya itu terlihat tidak welcome dengan juru dakwah tersebut atau dengan dai tersebut. Maka ketika menghadapi hambatan yang seperti ini, maka solusinya apa? Nah, ini berarti menggunakan kata kunci isfah atau tinggalkanlah. Nah, nanti untuk detailnya akan kita bahas setelah ini. Hambatan mekanis itu terkait dengan sarana dan prasarana dai ketika beliau ingin mencapai tempat tujuan dakwahnya itu. Jadi kita tidak membahas di sini. Kemudian hambatan ekologis itu semua hambatan yang berhubungan dengan lingkungan, baik cuaca, kemudian kondisi tata letak tempat dakwah seperti itu. Jadi kita tidak bahas di sini. Kemudian yang terakhir adalah hambatan sosioantropologis. Apa itu hambatan sosioantropologis? Hambatan yang berkaitan dengan aspek kondisi masyarakat yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi. Jadi sudah dibahas juga ya di minggu kemarin bahwasanya kondisi masyarakat khususnya Indonesia itu adalah masyarakat yang majemuk, yang tidak hanya terdiri dari satu ras saja, tidak hanya terdiri dari satu agama saja, tetapi bermacam-macam agama dan bermacam-macam suku. Maka dari itu ketika dai itu masuk ke dalam komunitas tersebut, maka dai tersebut ketika dia itu belum bisa menerima perbedaan tersebut, maka secara tidak langsung dai tersebut mempunyai masalah atau hambatan di bidang sosioantropologis. Nah, maka dari itu di sini harus diaplikasikan konsep ta'aruf itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang pertama yang akan kita bahas adalah hambatan semantis atau hambatan-hambatan yang ada hubungannya dengan public speaking atau ada hubungannya dengan bahasa. Ini saya ambilkan dari surah Al-Muzammil ayat 4. Auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Nah, ini sebenarnya ayat ini itu ditujukan tentang keutamaan
keutamaan ketika kita qiyamul lail atau kita itu bangun malam. Waktu yang tepat itu kapan? Nah, dari yang tadinya 1/2 itu hingga mencapai 2/3 malam. Tetapi kita akan fokus di warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan dengan bacaan baik yang dan benar. Nah, tartil di sini apa hubungannya dengan hambatan semantis? Jadi kata roptil itu adalah bacalah, dan tartila itu tartila ini terambil dari kata rotala yang antara lain berarti serasi dan indah. Jadi konteksnya itu adalah dan bacalah Al-Qur'an dengan berlahan-lahan. Berlahan-lahan itu dengan serasi dan indah, baik dari maknanya, baik dari pemahamannya, itu harus benar, dan dengan dari bacaan. Jadi bacaan, makna, pemahaman itu harus serasi dan baik seperti itu, dan indah seperti itu. Maka dari itu tartila di sini diartikan perlahan-lahan karena konteksnya adalah ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, tetapi konteksnya bagi seorang dai yang mempunyai hambatan semantis atau dari sisi kebahasaannya, maka ide moral yang dapat diambil dari ayat ini apa? Yaitu ketika seorang dai itu mempunyai permasalahan tentang bahasa, misalnya tadi pengucapan kalimat yang kurang fasih, pengucapan bahasa asing yang kurang dimengerti, atau misalkan bacaan Qur'annya itu kurang fasih dan lain sebagainya, maka sudah seyogyanya atau sudah wajib bagi seorang dai untuk memperbaiki public speaking-nya. Karena ketika kita itu akan menyampaikan dakwah di depan masyarakat, maka bahasanya itu harus sangat tertata, harus tartil. Tartil di sini bukan dengan menggunakan lagu ya. Tartil di sini adalah tertata sehingga menghasilkan kajian dakwah yang serasi dan indah karena tata bahasanya itu sangat rapi sekali. Maka dari itu seorang dai itu harus memperbaiki public speaking-nya dan juga bacaan Qur'annya jika dinilai kurang fasih. Seperti itu ya, untuk mengatasi hambatan semantis. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hambatan psikologis. Ini diambil dari surah Az-Zukhruf ayat 88 sampai 89. Waqilihi ya Rabbi inna haula'i qauma la yu'minun fasfah anhum wa qul salam fasaufa ya'lamun. Jadi sebenarnya konteks ayat ini ditujukan kepada tentang ucapan tentang doa Nabi Muhammad atau aduan Nabi Muhammad. Di sini dituliskan aduan ya, ketika Nabi Muhammad itu mengadu kepada Allah tentang ucapan kaum musyrikin yang menyakitkan hatinya. Nah, itu dai pun seperti itu ya. Pasti akan pernah merasa bahwasanya dia tidak diterima oleh audiensnya, atau misalkan dia diolok-olok oleh audiensnya, atau ada ucapan-ucapan yang kurang enak yang diterima dari audiensnya. Nah, ketika Nabi Muhammad menghadapi kaum musyrik zaman dahulu, kaum musyrikin Mekah khususnya, itu kan gangguan mereka itu kan sangat dahsyat ya. Jadi ketika Nabi Muhammad ini sedang bersedih, kemudian akhirnya beliau ini mengadu kepada Allah bahwasanya wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang tidak beriman. Seperti itu. Kemudian Allah menyambut pengaduan Nabi tersebut dengan perintahnya. Jadi Nabi itu seakan-akan itu merasa bahwasanya beliau itu iba dengan kondisi kaum musyrikin pada saat itu yang tidak mau menerima ajarannya, tetapi juga sedih. Selain iba, beliau itu juga sedih karena gangguan-gangguan yang dilakukan oleh kaum musyrikin tersebut. Kemudian Allah menyambut pengaduan tersebut dan berfirman bahwasanya
maka berpalinglah dari mereka. Jadi ketika mereka itu masih terus mengganggumu, maka tinggalkanlah, berpalinglah dari mereka, yakni jangan hiraukan gangguan mereka. Ya sudah, dicuekin saja seperti itu. Tetap lanjutkanlah dakwahmu. Dan ini adalah poin penting ketika seorang dai itu menemukan hambatan-hambatan psikologi seperti misalkan audiensnya tidak welcome tadi, maka ya sudah, kalau mau dibicarakan, mau dihibahkan atau mau dihujat, maka jangan hiraukan, tetap lanjutkanlah dakwahmu, karena dakwah ini seorang dai itu harus konsisten ketika sudah memilih jalan dakwah sebagai jalan hidupnya. Dan kemudian katakanlah salam. Nah, salam ini konteksnya adalah yakni aku kini akan bersikap memberi keselamatan bagi kamu, yaitu tidak mengganggumu dalam aktivitas kamu. Dalam artian ketika mereka itu tidak mau menerima seruan kita, maka kita stop, kita ambil jeda dulu sebelum nantinya sampai mereka meminta kita untuk memberikan dakwah kepada mereka. Dan kamu pun hendaknya memberi keselamatan dan tidak mengganggu aktivitasku. Jadi keselamatan di sini adalah kita urusi urusan masing-masing. Kamu tidak menerima dakwahku tidak masalah, tetapi jangan terus ganggu aku, seperti itu. Itulah yang harus ditumbuhkan, perasaan seperti itulah yang harus ditumbuhkan seorang dai ketika menemui hambatan-hambatan dalam kegiatan dakwahnya. Seperti itu. Dan dari penafsiran Al-Biqai juga, kalau ini saya ambilkan dari tafsir Misbah ya. Kemudian dari penafsiran Al-Biqai juga, salam di sini diartikan mengesankan akan adanya limpahan rahmat ilahi yang menjadikan mereka itu beriman. Bahwasanya keselamatan di sini fasfah anhum wa kullahum salam. Tinggalkanlah mereka, kemudian katakanlah salam, keselamatan. Jadi ada harapan bahwasanya suatu hari orang-orang musyrik itu akan mau menerima seruan tersebut, karena kan nilai-nilai ilahiyah itu kan tidak bisa dipaksakan ya. Tetapi untuk selalu berhusnudon bahwasanya suatu hari mereka itu mau menerima seruan tersebut dengan adanya limpahan rahmat ilahi yang menjadikan mereka beriman, yaitu yaitu hidayah, seperti itu ya, untuk mengatasi hambatan psikologis. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah hambatan sosioantropologis. Jadi ketika seorang dai itu kaget komunitasnya ini ternyata itu terdiri dari masyarakat yang sangat majmuk, yang background-nya itu bermacam-macam, maka sudah seyogianya seorang dai itu tidak bersikap antipati atau tidak bersikap eksklusif seperti itu. Maka dari itu di sini harus diaplikasikan konsep lita'arofu, ta'aruf. Nah, ta'arofu itu adalah itu kan kalau minggu kemarin kan sudah saya jelaskan ya, bahwasanya ta'aruf itu bukan hanya untuk laki-laki dan perempuan saja, tetapi proses saling mengenal dengan melakukan timbal balik. Dalam artian timbal balik itu saling memberi manfaat. Jadi ketika kita berbeda, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin satu dunia ini kemudian sama, maka tidak akan terjadi kehidupan. Maka dari itu berbeda itu adalah sebuah rahmat. Nah dari perbedaan tersebut, mau ras, mau agama, itu kita bisa saling mengenal perbedaan antara satu dengan yang lainnya, dan kita itu bisa mengambil pelajaran dari situ, pelajaran yang baik-baik kita ambil. Jadi saling menyerap pelajaran. Jadi tidak harus dari yang seagama, tidak harus dari yang sesuku. Maka ketika kita bisa menerima perbedaan, ketika kita bisa mengambil pelajaran dari orang yang berbeda dengan kita, maka secara tidak langsung kita sudah mengaplikasikan konsep ta'aruf itu tadi. Nah, seorang dai itu juga harus mengaplikasikan konsep ta'aruf di ketika dia berdakwah. Jadi jangan mengkotak-kotakkan saya dakwah harus dengan suku ini atau harus dengan agama ini. Jadi dakwah itu ya untuk siapa saja, semua orang, ketika kita diminta ya, semua orang, jadi tidak ada limitasinya, tidak ada sekat-sekatnya, seperti itu. Nah, kemudian tantangan dakwah masa kini, ini sudah langsung saya spesifikkan saja ya. Jadi
tantangan dakwah masa kini itu sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah mengklarifikasi pandangan Islam yang eksklusif. Islam yang eksklusif itu apa? Sebenarnya Islam eksklusif itu berdampak sangat signifikan ketika seseorang itu nantinya bisa jadi awalnya itu Islam, dia mempunyai pandangan Islam eksklusif yang nantinya ketika itu didoktrin terus-menerus maka akan menciptakan akan menciptakan pemahaman yang radikal, ditakutkan seperti itu. Jadi kita pahami dulu apa itu Islam eksklusif. Islam eksklusif itu adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan atau pandangan pikiran dan diri bahwasanya Islam, agama Islam itulah yang paling benar dan agama yang lain salah. Agama yang lain itu sesat dan harus dijauhi. Itu adalah pandangan Islam eksklusif. Jadi yang menganggap agama Islam itu adalah agama yang paling benar dan agama yang lain itu salah dan surga itu hanya milik orang Islam saja. Nah, keyakinan yang seperti itu yang nantinya akan melahirkan takfirisme, kemudian melahirkan diskriminasi salah satu pemeluk agama seperti itu. Nah, jadi beda dengan Islam inklusif. Islam inklusif itu adalah Islam yang terbuka dengan adanya perbedaan dan saling menghargai seperti itu. Misalkan kita menyadari bahwasanya tidak hanya satu agama saja yang ada di Indonesia, maka kita harus bersikap inklusif menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut dan tidak memaksakan bahwasanya Indonesia ini harus menjadi negara khilafah, misalkan seperti itu. Nah, Islam yang inklusif yang tidak yang seperti itu. Jadi memang perbedaan itu adalah rahmat dan kita harus hidup di tengah-tengah perbedaan tersebut. Nah, jadi dua ayat yang harus penafsirannya yang harus diklarifikasi tentang yang sering digunakan sebagai dalil Islam yang eksklusif itu adalah di surah Ali Imran ayat 19 dan surah Ali Imran ayat 85. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya di surah Ali Imran ayat 19 ini innaddina indallahil Islam. Ini yang sering kita dengar ya. Jadi gini, terjemahan yang populer. Jadi ini yang saya garis miringi tercetak miring ini itu adalah terjemahan yang populer. Sesungguhnya agama yang disyariatkan di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi Islam ini diartikan agama Islam yang kita peluk. Apakah betul seperti itu atau harus ada klarifikasi? Nah, sebenarnya terjemahan tersebut walaupun tidak keliru, tetapi belum sepenuhnya jelas. Jadi ada penafsiran-penafsiran lain yang perlu kita pertimbangkan. Bahkan terjemahan tersebut itu bisa menimbulkan kerancuan. Nah, kalau misalkan kita katakan hanyalah Islam, agama yang dibenarkan atau disyariatkan di sisi Allah, berarti otomatis kita akan langsung berpikir berarti agama di luar Islam itu salah. Nah, kita bahas dulu. Jadi ayat sebelum ini di surah Ali Imran ayat 18 itu menegaskan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu hanya satu-satunya Tuhan. Itu ada di Ali Imran ayat 18. Jadi ketika kita mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, berarti jika demikian, maka manifestasi dari pengakuan tersebut, ya kan, kalau kita mengakui Tuhan itu satu. Jadi manifestasi dari ketundukan manifestasi dari pengakuan tersebut itu adalah ketundukan dan ketaatan. Itu adalah sebagai konsekuensinya. Ya kan? Saya mengakui Tuhan itu satu. Berarti apa konsekuensinya? Oh, saya harus tunduk dan saya harus taat kepada Tuhan. Nah, itu adalah keniscayaan yang tidak bisa terbantah. Paham ya sampai sini ya? Tuhan itu satu, kita mengakui, kemudian konsekuensinya adalah kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Sudah ya sampai sini ya? Nah, kemudian sehingga Islam, nah di sini Islam ini artinya bukan agama Islam yang kita peluk.
Nah, maka dari itu seorang dai itu harus menguasai bahasa Arab agar akar kata yang ada di dalam bahasa Arab itu dai itu bisa memahami dengan clear. Islam itu maknanya di sini itu bukan agama Islam yang kita peluk, tetapi Islam di sini itu artinya adalah penyerahan diri secara penuh kepada Allah yang diakui dan diterima di sisinya. Nah, jadi ketika tadi kita mengakui Tuhan itu satu, Tuhan itu Allah, dan satu-satunya Tuhan, kemudian konsekuensinya adalah ketundukan dan ketaatan, berarti secara otomatis kita sudah berislam ketika kita tunduk dan taat. Karena definisi dari Islam itu sendiri adalah penyerahan diri secara penuh kepada Allah. Penyerahan diri secara penuh itu berarti tunduk dan taat. Nah, berarti siapapun orangnya yang tunduk dan taat kepada Allah, maka dia itu adalah Muslim atau dia itu adalah Islam. Jelas ya, tapi di sini diartikan tidak agama Islam yang kita peluk. Nah, jadi agama di sini ditandai, jadi dinun sesungguhnya agama yang bagaimana sih yang disyariatkan di sisi Allah, agama yang ditandai dengan penyerahan diri secara mutlak kepada Allah. Ketika kamu mengakui Allah sebagai Tuhan, kamu taat, kamu tunduk, nah otomatis kamu Islam. Seperti itu ya. Jadi jauh, bukan agama Islam yang kita peluk, tetapi lebih kepada sifat dari Islam itu sendiri, yaitu ketundukan dan ketaatan atau penyerahan diri. Seperti itu ya. Jadi Islam dalam arti penyerahan diri adalah hakikat yang ditetapkan Allah dan diajarkan oleh para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Jadi Islam yang diartikan bukan agama Islam ya, Islam yang diartikan sebagai penyerahan diri, hakikat tersebut sudah diajarkan sejak Nabi Adam dan juga sampai Nabi Muhammad. Jadi semua ajaran Nabi dan Rasul itu adalah Islam. Kalau ditanya apakah Nabi Adam itu Islam, jelas Islam sifatnya, karena ajaran yang beliau bawa itu adalah menyangkut tentang penyerahan diri kepada Allah, ketundukan dan ketaatan. Kemudian apakah ajaran yang dibawa Nabi Musa itu Islam sifatnya? Iya, karena beliau menyeru kepada penyerahan diri secara penuh kepada Allah. Apakah ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu sifatnya Islam? Iya, karena esensi atau hakikat dari ajarannya itu adalah penyerahan diri secara penuh kepada Allah. Jadi Islam itu adalah ajaran yang dibawa sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, bukan agama Islam yang kita peluk sekarang ini, bukan diartikan sebagai agama Islam yang kita peluk sekarang ini. Nah, lanjut ya. Sudah clear ya, Islam di sini itu artinya adalah penyerahan diri secara penuh kepada Allah, seperti itu. Jadi agama yang basicnya adalah penyerahan diri secara penuh kepada Allah, yaitu berarti sifatnya adalah Islam, seperti itu. Nah, kemudian di surah Ali Imran ayat 85, wa mayyabtaghi ghairul islami dinan falayuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, nah ini diartikan agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, secara tekstual, jika ayat ini dipahami secara tekstual, berarti agama selain agama Islam itu tidak diterima di sisi Allah. Nah, coba kita lihat penafsirannya. Nah, menurut Ibnu Katsir,
ayat ini mengandung pesan dari Allah bahwa tiada agama di sisinya yang diterimanya dari seorang pun kecuali Islam. Nah, Islam itu apa? Yaitu mengikuti rasul-rasul yang diutusnya setiap saat hingga berakhir di Muhammad. Jadi umat-umat yang yang dahulunya itu mengikuti rasul-rasul yang diutus oleh Allah sampai berakhirnya Nabi Muhammad, berarti mereka Islam. Seperti itu loh. Ya, berarti mereka Islam, mau Nasrani, mau Yahudi, itu kan hanya sekedar penamaan saja, tetapi esensinya ya tetap mereka itu Islam. Nah, itu ya. Nah, kemudian dengan adanya Nabi Muhammad, ini menurut penafsiran Ibnu Katsir, dengan adanya Nabi Muhammad sebagai nabi penutup, maka setiap kita datang syariat yang baru untuk menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah rasul penutup. Jadi syariatnya ini adalah syariat yang paling sempurna, yang menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya. Maka jalan menuju Allah itu sudah tertutup kecuali lewat jalan beliau. Jadi seseorang yang menganut agama selain yang beliau sampaikan itu tidak diterima olehnya. Jadi kalau menurut pendapat Ibnu Katsir ini yang paling betul adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu menurut Ibnu Katsir. Nah, kemudian menurut Sya'rawi ini mempunyai pendapat yang berbeda, yaitu agama yang orang-orang yang mencari agama lain selain Islam, Islam di sini diartikan secara umum ya, yaitu ajaran yang dibawa rasul-rasul tadi. Jadi seseorang yang mencari agama selain yang dibawa oleh rasul-rasul tadi dan kepatuhan selain Allah atau tidak menganggap Allah itu esa, maka itulah yang disebut dengan tidaklah akan diterima agama itu. Seperti itu loh, agama selain Islam, agama yang selain yang dibawa oleh rasul-rasulnya. Itu menurut Sya'rawi. Nah, jadi Islam itu adalah agama nabi, semua nabi yang diutus oleh Allah dari sisi sifatnya. Sifatnya itu Islam, tapi nanti akan ada Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian Islam itu tidak hanya terbatas pada risalah Nabi Muhammad, tetapi ajaran Nabi Muhammad ini mendapatkan satu keistimewaan, baik dari sifat ajarannya, yaitu Islam, dan namanya itu juga menggunakan agama Islam. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sebenarnya pemaknaan Islam itu luas. Kita bisa lihat Islam itu adalah ajaran yang dibawa seluruh nabi yang diutus oleh Allah, tidak hanya Nabi Muhammad. Maka dari itu bisa kita katakan bahwasanya ya ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut ya Islam. Nah, kalaupun ada nanti pertanyaan, kemudian orang-orang Nasrani dan Yahudi saat ini seperti apa, Bu? Nah, berarti kita harus mengaplikasikan pemahaman yang inklusif, bahwasanya agama itu semua itu benar. Kita lihat di sini agama itu semua benar. Ini kalau dari sisi pluralisme ya. Jadi agama itu benar dan kita itu tidak bisa, kalau dari sisi muamalah kita tidak bisa menjustifikasi bahwasanya agama kita itu yang paling benar ini beda dari tauhid. Kalau tauhid itu kan kita harus mengakui itu. Tetapi kalau misalkan dari ranah pluralisme kita harus mengakui adanya eksistensi agama-agama lain. Nah, soal nanti masuk surga atau tidak, betul atau tidak, benar atau tidak, maka itu adalah hak prerogatif dari Allah, bukan manusia yang harus mengkapling-kaplingkan seperti itu. Nah, maka dari itu dari sini
seorang dai itu harus bisa mengklarifikasi tentang penafsiran ayat tersebut, bahwasanya Islam yang dimaksud di sini itu bukan agama Islam yang kita peluk, tetapi Islam secara general, semua ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sampai datangnya Nabi Muhammad. Seperti itu ya. Terima kasih. Kita lanjut di WAG.